Ini rumahnya kan? Tadi yang di Ini Mbak Indah kan? Oh iya. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Mbak Indah kan ya? Oh iya, betul. Iya, halo, saya Fatia. Oh iya. Halo Mbak Mario. Indah, saya Mario. Mbak, tadi kita lihat dari kejauhan kayaknya Mbaknya lagi Bingung gitu? Bingung. Iya. Lagi. Adik saya Putri. Dari Kenapa? tadi saya nyari-nyari nggak ada, nggak ketemu, nggak tahu kemana. Saya juga bingung nih, panik dari tadi nyari. Lagi pergi kali belanja kali. Biasanya dia nggak seperti ini. Biasanya dia selalu bilang kemana. Bukannya Putri udah menikah kan, berarti udah dewasa dong Mbak, udah gede. Ngapain dicariin? Siapa tahu ke warung. Ya tetap aja kan. Saya tetap sebagai kakaknya juga harus tahu dong di mana adik saya. Jadi Mbak ini masih mau nyariin Ya, tetap Mbak harus Putri? cari. Mau kita bantu cari atau gimana nih? Ya udah, mendingan Mbak sama Mas di dalam aja dulu. Saya Di mau dalam? cari dulu keluar ya. Ah, kita nungguin. Mas sama Mbak di dalam aja dulu. Saya Ini mau gimana? cari Putri, silakan Mbak. Oh gitu. Ya udah kita nunggu di dalam aja ya Yaudah, Mbak. kalau gitu kita nunggu di dalam ya. Saya keluar dulu ya, Mbak ya. Iya. Silakan duduk ya Mbak. Udah gede juga kan, udah berumah tangga. Ngapain ya kalau pergi sebentar doang harus dicariin? Atau mungkin sini. Kalau, ada orang. Mbak Indah. Bukan cowok ya? Ini ada apa ya? Di sini kita baru aja ketemu sama Mbak Indah. Iya, pengen kita ngobrol. disuruh nunggu di Makanya sini. kita disuruh nunggu Iya, di ini rumah Ini Mbak ada Indah acara kan? apa sih? Pakai kamera segala lagi. Enggak mas, nggak ada acara apa-apa. Kita cuma pengen ketemu Mbak Indah. Pengen Iya. ngobrol sama Mbak Indah. Sorry ya, ini bukan rumahnya Mbak Ida. Hah? Loh, Ini rumahnya Mbak Indah. Tadi saya ketemu Mbak Indah, kita disuruh nunggu di dalam. Lebih baik kalian pergi dari sini. Enggak. nggak bentar mas, ini kayaknya salah paham Iya. deh. Tadi Mbak Indahnya nyuruh kita masuk ke sini, nunggu di sini. Ini emang rumah siapa? Mbak? Ini rumah saya. Lebih baik kalian pergi sekarang. Iya, iya. Kalian iya. pergi. Udah, ya. Maaf Iya, Mas, udah, maaf ya, Yaudah, Mas. semuanya. Ayo keluar, keluar, stop, keluar, keluar, Iya keluar. mas, iya mas, iya mas, iya mas. Maaf ya mas, kita nggak tahu soalnya. Tolong ya, kalian jangan kesini sini lagi. Kalau kalian mau kesini, minta izin dulu sama orangnya. Jangan main asal masuk aja. Ya kan kita diundang ke sini, Mas. Hujan lagi. Tunggu warung aja kalau mau. Nunggu. Yang mau Di warung. diusir lagi. Tadi dia. Yaudah nunggu sini aja, nunggu sini. Nunggu sini aja. Ini ntar mama lagi. Bu, bisa ya bu? Bu ikut nunggu ya, Bu. Ya dia angkat. Mbak, Mbak di sini aja, Mbak. Oh, Ntar sini. kita dimarahin lagi. Mbak, Iya, kan Mbak tadi nyuruh kita nunggu di dalam kan. Tadi ada orang datang. iya. Terus ngusir kita. Namanya Toro, Mbak. Oh, Toro tuh suaminya Putri. Oh, dia udah datang ya? Mana dia? Toro! Lah, ini ada apa? Mbak, Keluar kamu! Toro! ntar kita dimarahin lagi di Apaan belakang. sih? Berisik amat. Kamu dari mana aja lu? Dari sekolah nggak pulang-pulang lu. Kerja apa kerja lu? Nggak pulang-pulang perempuan. Ya suka-suka gue dong. Gue mau pulang kayak gue gak mau pulang. Itu bukan urusan lu. Ya jelas itu urusan gua. Bang. Putri itu adik gua. Ya gua berhak tahu Putri di mana. Dan ada apa dengan lu berdua? Ya gue selama ini perlaku ini gak apa-apa. Baik-baik aja gue. Ini baru datang kok pada berantem di sini sih, kayak ada apaan sih? Kesel gua sama dia. Kesel saya sama dia tau gak? Berisik tuh gak dari tadi. Lagian Mas sama kakak iparnya kok nggak sopan banget sih, Mas? Bukannya dipersilakan masuk, kan ini kakak ipar. Ya lu siapa lu? Lu siapa? Lu berani ikut campur urusan rumah tangga orang? Ya kita temannya Mbak Indah. Ya gue ngerti, tapi jangan ikut campur urusan Ya rumah nggak tangga usah orang. nyolot gitu dong, Mas. Ngomongnya apaan sih sama perempuan? Mikir, lu tuh suaminya Putri. Lu harus tahu Putri di mana. Berisik lu tuh. Mas, Lu sekarang cari di mana? Apa sih lu? Berisik gue. gitu dong. Jangan kasar dong mas sama pakai Mikir lu suami lu kerja lu. Sih. Pusing dong sama gue. Cari deh. Mau kemana lu? Mau kemana? Gue pergi. Berisik di rotian lu. kasar nggak sih? Mbak. Udah. Dasar lu. Mau kemana? Apa sih? Bukan tapi dia kurang ajar campur rumah tangga orang coba. Ini kan kakak ipar lo gimana? Ngomong baik-baik sama Dasar lu. bisa. Suami gak tanggung jawab lu. Mas, gimana
Gimana Istri sih? lo di mana? Lo tahu nggak istri lo? Mas. Mbak, udah, Mbak. Cuma gini deh, Pak. Permasalahan ini bahkan minta tolong saya sama Fatia sama tim semua buat menolong adik Mbak kan. Cuman yang menjadi masalah di sini Putri ini tahu nggak Mbak minta tolong buat ngebantu keluarga dia. Kalau permasalahan ini Putri memang sudah tahu. Dan masalahnya, Putri itu saya nggak tahu kan gimana Putri itu tadimu. Jadi Mbak udah ngomong sama Putri Udah. kalau mau dibantuin dengan Sudah, semua ini. kan Putrinya tuh nggak tahu sekarang kemana, saya jadi bingung kan. Mbak udah coba telepon hubungi begitu. Sudah, cuman nomornya nggak aktif, mati. Nggak tahu itu nggak aktif atau nggak ganti nomor atau dimatiin, saya nggak tahu itu. Mana ya? Bingung saya juga nggak ini dihubungi juga nggak bisa, nggak aktif. Ya, gimana ya? Sore juga. Gini aja nih, Bu. Sini sebentar, Bu. Nah, kan kita masih tetap harus ketemu sama Putri langsung. Iya. Kita harus ngobrol juga sama Putri permasalahannya. Nah, gimana kalau misalkan besok aja kita datang lagi ke sini, insya Allah kalau Putrinya udah pulang, biar kita bisa ketemu langsung sama Putrinya. Kita ngobrolin baik-baik, Bener. gimana Putri mau dibantuin atau tidak. Itu biar besok aja. Setelah kita Keputusannya ketemu. juga setelah ketemu sama Putri. Ya udah kalau gitu kita Kita pamit ya, Bang. Oh, makasih banyak Iya. ya. Makasih. Assalamualaikum. Udah yuk. Ya udah, semua kita balik kantor. Apa tuh? Hujan banget. Udah di sini. Udah di sini ya, Mas As. Yuk, kita ada motor. Motor siapa ya? Beda lagi. Semoga aja Toronya nggak ada. Soalnya kan bukan motor Toro kan? Lah, itu Toro. Kok ada dia sih? Toro. Astagfirullahaladzim. Dia orangnya kasar banget sih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pergi, lu lagi, apa sih lu? Itu motor siapa lagi lu pakai lu? Suka-suka gue dong, mau motor siapa kan, bukan urusan lu. Kasar. Kasar banget sih sama kakak Ipar, woi. Mana sih? Sakit banget ya, Mbak? Sakit banget sih, Mbak. Kurang ajar banget sih adik Ipar kayak gitu, ih. Dari kemarin kayak gitu, ya ampun. Dia masuk aja deh, Mas, Mbak. Masuk aja. Ya udah nih, Mbak, yuk. Saya bantu deh. Mbak, kemarin kan Mbak belum cerita sama kita tentang permasalahan yang sebenarnya. Oh iya, ini Mas, kan Putri sama Toro tuh baru nikah 6 bulan. Tapi perlakuan Toro itu kasar banget sama adik saya, Mas, Mbak. Maksudnya kasar tuh, si Toro ini sering main tangan sama istrinya, sering mukulin kayak begitu. Iya, si Putri kadang sering cerita gitu. Saya bilang sama Putri, kamu kenapa nggak ini gitu loh Putri, nggak melawan, nggak ngomong gitu. Langsung pulang gitu ke rumah saya gitu. Cuma dia nggak mau, takut sama suaminya. Mbak, kalau boleh saya tanya nih, kalau biasanya ada permasalahan kayak gitu ya sampai kasar-kasar, pasti ada masalah dong di awalnya. Kira-kira Gitu. ada masalah antara Putri sama Toro? Sepertinya sih ada, cuma saya belum tahu detailnya ya Mbak ya. Mungkin kita bisa nanya Putrinya langsung aja Mbak. Boleh kita ngobrol langsung sama Mbak? Bisa tolong nih, Pak. Panggilin aja, Mbak. Bentar Pak ya. Putri. Putri. Kita datang ke sini, mereka berantem antara Putri dan Toro. Juga ya. Mbak, tapi anehnya dia kasar banget. Ini Mbak, Mas ini namanya. Halo, Iya. Mbak Putri. Saya Halo, Mario. Mbak, saya Fatia. Sini. Sini aja. Mbak Putri kenapa nangis? Iya Mbak, Mas Toro. Mbak tuh kenapa sih, Mbak? Mbak Putri. Mbak, nangis mulu dari semalam. Tadi sebelum kita datang tuh Mbak udah berantem. Mbak, terus Mbak nggak ngelawan, diem aja. Saya nggak berani Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya takut, nggak berani. Mbak, kenapa takut? Mbak emang punya salah?
Ya kalau Mbak nggak salah ngapain Mbak takut, walaupun dia suami sendiri Mbak. Kita tuh perempuan, Mbak tuh menikah sama Toro bukan buat jadi budaknya Toro. Kita memang harus menghargai ke suami Mbak, tapi bukan berarti Mbak harus takut. Mbak di sini punya hak loh Mbak buat ngebela diri. Ini apalagi udah fisik loh. Kalau udah main tangan, udah main kasar itu kan maksudnya KDRT, Mbak. Bisa dilaporin juga, Mbak. Ya Kalau nggak berani diancam, Mas. Nggak berani, Mas Toro kasar banget. Ya dia bakalan terus kasar kalau Mbaknya diem aja, mau dia apa-apain kayak gini sama dia Mbak. Sama kakak Mbak aja dia berani kasar Mbak. Kita nggak kebayang deh kalau Mbak sama dia tuh kayak gimana. Makanya saya kalau ninggalin dia berdua saya tuh takut, Mbak. Takut kenapa-napa sama dia. Makanya saya tetap nginep di sini gitu loh. Cuman kadang Toronya nggak suka gitu loh saya di sini. Gitu. Katanya ngeganggu. Dulu Mas Toro nggak seperti itu, Mbak. Mas. Dulu dia baik. Saya tuh pengen ngajak dia pulang ke rumah saya gitu, tapi dianya nggak mau. Ya mungkin kan memang udah menikah Mbak, nggak bisa seenaknya seperti itu Tapi kan. saya nggak tega, Mbak, ngeliat dia dipukul mulu. Saya selalu nurut, Mbak. Mas Toro berangkat kerja, saya buatin sarapan. Pokoknya saya selalu jadi istri yang baik. Tapi Mas Toro masih kasar sama saya. Aku masih bingung deh motivasinya kasar sama istri sendiri tuh apa coba? Mbak beneran nggak tahu. Mbak bilang kan tadi kalau Mas Toro dulu nggak seperti ini. Iya. Nggak tahu penyebabnya apa. Mbak juga nggak tahu. Nggak tahu, Mas. Saya sebenarnya tahu, Mas. Dari tetangga pada ngomong, katanya suami kamu tuh sering main perempuan, Putri. Kamu jangan percaya sama suami kamu. Kamu harus ini, cari tahu benerannya apa enggak. Nggak mungkin Mas Toro selingkuh. Buktinya suami kamu ngaku melembur, ternyata di kantor nggak ada, Putri. Kamu jangan percaya sama suami kamu. Kamu tuh orangnya sih nurut banget sama suami. Nggak mungkin. Putri jangan diem aja dong digini nama suami sendiri Mbak. Mau sampai kapan coba? Saya harus gimana? Harus seperti apa? Ini orang tuanya Toro sebenarnya tahu nggak perlakuan Toro ke Mbak Putri kayak gini? Justru itu saya belum ketemu sama orang tuanya. Saya jadi belum bisa tahu, belum bisa ngasih tahu si Toro tuh kayak gimana ke orang tuanya. Ya udah sekarang gini aja, Put. Mbak, lebih baik kita ke rumah orang tuanya si Toro aja. Biar lebih jelas, biar kita kasih tahu anak itu kayak gimana kelokaannya sama adik saya. Iya, Put ya. Kamu ke orang tuanya Toro. Kamu nggak bisa kayak gini mulu, Putri. Mbak, Tolong. Mbak, Mbak. Ini Mbak Putri, Mbak. Kamu harus nyelesain semuanya, Putri. Orang tua Toro harus tahu gimana keadaan anak itu, Putri. Mbak juga nggak tega ngeliat kamu kayak gini mulu, Putri. Takut sama Mas Toro. Mbak nggak usah takut ada kita. Sini deh Mbak, duduk dulu Mbak. Kamu harus keluarin semua ini, Putri. Mbak, Kamu bilang ke orang tuanya si Toro, biar dia tahu kelakuan anaknya gimana sama kamu. Toro itu Kamu dimarahin keluar. sama kakak Mbak aja dia nggak mau ya, siapa tahu jalan biar kita bisa benerin Toro, tingkahnya Toro tuh bisa lewat orang tuanya. Kita bilang sama orang tuanya, minta tolong sama orang tuanya Mbak. Bukan bermaksud buat ngadu, enggak. Hanya minta tolong aja gimana Mbak. Ya. Udah Mbak nggak usah takut, kita ada. Jangan tinggalin saya. Enggak Mbak. Mendingan sekarang aja yuk. Apa yuk? Sekarang aja ya, baik. Betul, Mbak. Ya Mbak. Tolong ya Mas ya Mbak, tolong jaga adik saya Iya, ya. iya. Ya udah Mbak, nggak usah nangis. Kita berangkat. Saya ya, Iya. Mbak, Mas. Insya Allah, Mbak. Kita nanti. Hati-hati, Putri. Kita langsung ke mobil aja ya, Pak. Yuk. Ini
rumahnya, Mbak? Ini rumahnya Mbak. Iya, ini rumahnya. Ya udah kita ke dalam kali ya Bu Ayo Jan. Kak. Kasih aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Ini ibu ada di dalam lagi. Bisa. Assalamualaikum, Ibu. Ini ada apaan ya? Mau ada syuting? Dia Mbak ini. Ini ada ipar saya. Oh ini ada iparnya Mbak Putri ya? Kamu mau ngapain lagi sih? Mau nyari masalah lagi? Masalah apa? Nih, aku mau ketemu sama Ibu. Mau ngapain? Ibu itu gak suka sama kamu. Please nih. Aku mau bicara sama Ibu, mau ketemu sama Ibu. Aku mau cerita masalah Mas Toro nih. Mau curhat masalah Mas Toro? Ibu aja gak mau ngobrol sama lu, apalagi ngeliat muka lu. Sebel banget. Ini apaan sih? Kalau ngomong kayak gitu, Mbak bisa sopan sedikit nggak? Ngapain? Gue ngehargain orang yang udah buat kakak gue itu gak nyaman. Gak nyaman gimana? Kalau nggak nyaman, nggak mungkin mereka sampai nikah dong, Mbak. Mas, Mbak tuh gak tahu kalau dia itu siapa. Dia itu tua yang gak kawin-kawin. Dia itu adalah kakak saya. Dari tadi ngomongnya gitu terus, gimana? Kak, kakak saya itu sebenarnya masih cinta sama istrinya, malah jauh lebih kaya daripada dia. Loh, ini kan istrinya. Dia ini istri kedua dari Mas Toro. Dua, maksudnya apa sih? Mas Toro sempat udah pernah cerai sama istri yang pertama. Terus? Cuman dia datang ke kehidupan Mas. Oke. Cuman dia datang dan masuk ke keluarga Mas Toro itu dengan cara ngepelet Mas Toro. Gak mungkin. Ini udah jelas-jelas harusnya lo tahu kakak lo tuh nggak bener. Kawin pertama aja udah cerai, berarti ada masalah dong. Mbak, caranya dia salah. Lu ada bukti dari mana sih ngomong kayak gitu? Aku mau ketemu Ibu. Gak ada ibu-ibuan. Ibu gak ada di rumah. Ini masa gue harus teriak nih biar ibu lo keluar? Gak usah diumpet-umpetin deh. Mas, Mbak, lagian ibu saya juga gak bakal mau ketemu sama dia. Udah deh, mending kalian pada cabut aja deh. Daripada nanti ibu saya ngeliat kalian jantungan. Udah. Udah. Kita udah baik-baik loh. Nis, lo gak usah tutup pintu. Nisa. Nis, mendingan kita ngobrol baik-baik. Gue pengen ketemu sama nyokap lo, bisa gak sih, Nis? Lu namanya juga anak kecil. Lu nggak paham apa yang diomongin. Baik, sabar ya, Mbak. Mbak, ini ada yang diumpet-umpetin gak sih dari kita, Mbak? Soalnya penerimaan Nisa tuh dari awal udah gak enak. Mbak, sebelumnya udah ada masalah sama keluarganya Toro. Memang keluarga Mas Toro nggak suka sama saya, Mbak. Ibu Nisa nih. Nisa. Mbak, kalau misalkan Samperin lagi aja apa ya? Bentar, Mbak, kalau misalkan memang nggak disukai sama keluarganya Toro, kenapa kalian bisa nikah? Dijodohkan, Mbak. Iya, Mas. Mbak. Sekarang kita mau ketemu sama ibunya aja nggak bisa. Adanya penerimaannya udah kayak gitu, coba. Mbak, kira-kira kita gimana ya, Mbak? Selain harus ketemu sama ibu dan adiknya ini, biar bisa bantuin kita ngerubah sifatnya siapa saudara Toro?
ada teman deketnya nggak mbak? Biar kita datengin teman deketnya aja, sahabat. Biasanya kan laki-laki ada sahabatnya, biar ngobrol bareng. Ada mbak. Siapa mbak? Mbak kenal? Siapa mbak? Siapa? Namanya Mas Manto. Mbak tahu rumahnya nggak mbak? Ya udah kita coba kesana Kita, dulu aja. mbak mau nggak tunjukin rumahnya Manto ya? Bantu saya. Iya mbak. Kan ada kita mbak, kita kan Tapi kalau ada Mas Toro, jangan tinggalin saya. Kita nggak akan ninggalin Kita nggak akan. mbak. asal mbak jujur sama kita bakal bantu. Yaudah, kita dulu. Itu Mas. Tempat usaha. Iya Mbak, Mas itu tempat usahanya Mas Manto. Tempat usaha. Mbak, Mas itu ada Mas Toro di sana. Itu Mas Toro ngapain ya? Beneran? Iya Mbak, Mas itu suami saya. Itu mereka? Iya, ngapain mereka ribut-ribut? Tuh kan? Tuh kan? Mbak, Mas. Kan? Terus kemana Mas Toro itu? Mbak, Mas, berantem sama semua orang deh kayaknya. Dia kayak ngapain ya? Masalah apa sih? Mbak, kita ikut. Coba tanya sama mama. Mas Manto, Misi, assalamualaikum. Mas ada apa sama Mas Toro? Tadi berantem kenapa? Ada apa Mas? Ini beneran dengan Pak Manto? Iya. Tadi kita lihat lagi ribut-ribut. Iya, Pak, kita tadi lihat Bapak lagi ribut-ribut sama suaminya. Ya biasalah, soal perempuan. Perempuan. Perempuan? Maksudnya apa Mas? Saya pernah ngenalin dia ke seorang perempuan yang bernama Rika. Kamu gila ya? Kamu tahu nggak? Mas Manto itu udah punya istri. Kan istrinya nih. Mas Manto udah punya istri, saya istrinya. Kenapa sih kamu marah? Gara-gara kamu lagi. Gara-gara kamu, Gado. Kenapa saya yang diomelin? Gado perempuan. Dia punya istri, ngapain dikenalin ke cewek? Gara-gara Manto itu. Itu Mario ngapain sih, ngobrolin apaan sih, lama banget deh. Kan udah jelas tadi dia kenalin ke Rika, tinggal nanya Rika siapa gitu. Jadi begini ceritanya, Mas. Gimana? Coba ceritanya gimana? Waktu itu Toro bilang ke saya, minta tolong dicariin partner kerja. Terus? Kebetulan saya punya teman namanya Rika. Rika ini juga lagi butuh teman partner. Mas Arifin, dapetin gambar ya? Beneran ya tuh audionya? Oh coba dengar. Dengar nih Mas, kabar terakhir yang saya dapat, si Toro tipu si Rika. Gimana maksudnya? Jadi si Toro pinjam uang ke si Rika. Minjem uang? Alasannya buat bisnis. Tapi Sampai sekarang uangnya tidak dikembalikan. Tapi kamu perempuan kan? berarti ini salah paham tadi ya. Iya. Udah kalau gitu, maaf ya Pak ya, kita datang tadi istrinya Pak Toro malah marah-marah. Selamat ya, Bapak. Ya maaf ya Pak ya. Kalau gitu pamit ya. Assalamualaikum. Orang tuh maunya apa sih? Buat boleh keluar nggak Pak? Ya
Ya udah deh. Ini saya jelasin ya Mbak ya, tadi ngobrol apa di sana. Saya tadi coba ngobrol sama Manto. Ternyata perempuan Rika itu nggak seperti yang Mbak pikirin. Terus siapa Rika itu, Mas? Jadi Rika itu cuman partner bisnisnya aja dari suami Mbak. Jadi Manto memperkenalkan Rika ke Toro itu tuh cuman agar mereka itu bisa jadi partner bisnis. Cuman yang terjadi adalah Toro menipu Rika. Makanya tadi kita lihat mereka berantem itu ternyata Manto marah sama Toro karena merasa malu sebagai orang yang memperkenalkan mereka berdua. Tapi Toro malah menipu Rika. Alamat Mbak Rika di mana, Mas? Antar saya ke sana, Mama. Tadi Manto bilang sih di daerah Slipi. Di daerah Slipi. Tempatnya Rika. Tempatnya Rika di daerah Slipi. Ayo, Mas, Mbak, ke sana ke rumahnya Mbak Rika. Pasti mereka ada hubungan. Mbak sabar dulu aja. Jangan mikirin jelek-jelek. Ya udah ya kalau gitu. Kalau Mbak yakin mau Iya, ayo. Bikin alamatnya aja benar. Ini. berdua 22 ya. 22A. Iya ini benar. 22A. Bentar. Ingat-ingat deh. Yang ini atau yang ini ya? Ini. Ada orang ini. Tuh. Tuh nomornya tuh benar tuh nomornya tuh. Coba tanya dulu aja gua. Ini nih. Antara ini sama ini. Assalamualaikum, permisi. Permisi, assalamualaikum. Permisi. Permisi, Mbak. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum, Apa ini? Kamera. Mbak. Mbak, sebentar Mbak. Mbak. Tapi ini bicara dengan Mbak Rika kan? Iya. Dia udah banget ya Mama. Biar kita coba ngobrol baik-baik. Siap. Oke. Tolong yang mulus semua ya. Mbak Rika, udah nggak ada kamera Mbak Rika. Bisa? Nggak, kita janji Mbak Rika. Udah nggak ada, Mbak. Kita cuma pengen ngobrol sebentar. Ngobrol sebentar sini Mbak Rika. Mbak Rika, Mbak di sini kita cuma pengen ngobrol tentang Toro. Mbak kenal kan sama Toro? Lagi lah. Lo kan? Enak aja lo. Mbak, Tiba-tiba Lo udah ngerebut suami saya kan? Mbak, jaga mulut lo. ya Mbak di sini kita cuma pengen nanya, Mbak ada hubungan apa sama Toro? Toro, dia udah nipu gua 5 juta. Lu siapa sih? Saya istrinya Toro. Kamu simpanan Toro kan? Enak aja, ngaca. Ngapain gua sama Yang harus sengaja tuh lo, bukan gue. Gua nggak pernah ngerebut laki orang. Lo tahu, Toro itu udah punya istri. Nah, istrinya saya, ngerti? Nggak usah kegatelan deh sama Toro kamu. Sabar. Jangan ngomong sembarangan. Terus apa namanya? Jaga mulut lu. Nggak usah nunjuk-nunjuk. Ih, Jaga mulut. Perempuan gak tau etika. lo yang nggak tahu Atika ya? Bisa-bisanya lu yang harus minta maaf ke gua. Laki lu tuh penipu. Minta maaf apa? Jadi Lo ya tau enggak? pulang. Pergi dari rumah gua. Pergi. Gua nggak perlu lu. Kamu ngaku deh. Lu juga Kamu nggak sama. Sama. Kamu ngaku kan? Kamu ngaku. Keluar, pergi lo. Jangan saja. Mbak Rika. Mbak, kita ngobrol dulu ya Mbak. Mbak Rika. Mbak. Ngapain sih malah kayak gitu?
Iya Mas, orang dia pelakor kok. Kita ngobrol. Ya. Mbak. Lu kan yang bayar laki gue, biar nggak sama lo. Laki lu kagak Nggak usah lu nyuruhnya, juga kagak. Iya Mbak. Mbak udah pergi pulang Mbak. Mbak, ayo. Udah Mbak pulang. Awas lo ya. Mbak Rika. Udah Fadil. Kan gue bilang, lu tuh lagi mabok, kenapa malah dimarah-marahin sih? Ya kan gue nggak marahin. Ya enggak, Wah, namanya orang mabuk ditanya-tanya kayak gimana, kayak begitu kan? Dia tadi bilang, kalau suami Mbak tuh memang punya utang sama dia, dan bener yang diomongin sama Manto tadi. Mereka bisnis dan ternyata memang ditipu kan, tadi makanya dia nagih sama Mbak 5 juta. Maksudnya kalau memang dia punya hubungan, ya dia nggak bakal nagih Mbak dong. Mungkin itu alasan dia aja Mas. Ya udah gini deh, ini kan udah azan mau maghrib kan, kita sholat aja ya Mbak ya. Biar Mbak juga tenang dulu. Kita sholat aja dulu ya Mbak ya. Yuk. Awas, kamera ya. Tahu dia marah-marah lagi. Siapa tahu ntar kalau misalnya Mbak ketemu sama suami Mbak di rumah bisa lebih baik ngobrol, mungkin ya semoga aja ada apa ya, Mas Toro udah nggak kayak sebelum-sebelumnya lagi. Ya. Yuk. Yuk, kesini aja nih. Semoga Mas Toro nggak marah ya Mbak. Mbak. Mbak, itu Mas Toro, Mbak. Mbak, itu Mas Toro. Lu dari mana aja sih? Lah, suami di rumah lu enak-enakan pergi. Kalian lagi. Kan gue udah bilang, kalian jangan kesini lagi. Tapi kalian masih kesini. Kenapa? Kita kan ada urusan sama istri lo. Gue udah bilang, kalian tuh jangan kesini lagi. Gue masih bisa nyelesain rumah tangga gue sendiri tanpa bantuan kalian. Ini istri pulang bukannya disambut baik malah dimarah-marahin, gimana sih Mas? Ya terus bang, ngapain gue campur urusan rumah tangga orang? Ya Mas bisa nggak baik-baik sama istrinya? Kalau Mas bisa baik-baik ya kita nggak akan kayak gini lah Mas. Mas, perlu apa nih? Kamera kayak gini apa semua? Mas, dengerin deh. mereka. Pergi. Kalau perlu kamera semua pergi. Gimana sih Mas? Malah marah-marah terus sih sama istri sendiri loh ini. Ya Mbak harusnya mikir dong, istri itu nggak boleh pergi tanpa izin suami. Ya kalau suaminya pergi-pergian terus gimana mau izinnya Mas? Ya dia harus izin dong sama saya. Ya udah, Dia ya. maksudnya apa nih pergi? Mas, saya tahu deh Mas marah-marah kayak gini karena Mas nyembunyiin sesuatu kan? Kita udah tahu semuanya. Gak usah kasar dong. Kasar dong. Gue mau dulu Mbak. Lu bisa gak sih? Ini urusan rumah tangga orang. Ya Gua udah tapi ngerti. gak kasar. Kalian itu nggak perlu ikut campur. Jangan kasar. Ayo masuk dalam. Ayo Putri masuk dalam. Ayo. Udah lu orang pergi semua pergi. Kalau kamera pergi semua. Udah pergi. Lu gak usah pergi sama temen gua. Lu kalau mau Udah ada pergi. istri, ya udah aja. Awas ya lo kasar lagi sama istri lo. Udah pergi, ayo. Ya udah, pegang. Udah pergi. Ya udah Mas. Udah. Udah ayo pergi. Udah lo pulang aja sana. Apaan sih? Awas ya lo kasar lagi sama Binu. Bang.
Udah gini aja deh ini kayaknya kasar. Jer lu sama Unai lu stay di sini ya. Banget sih sama istrinya. Jer lu sama Unai, ntar lu stay di sini ya. Lu awasin rumah mereka kalau misalkan mereka jadi ribut-ribut lu kabarin kita ya. Pokoknya kalau ada ribut-ribut atau apa lu coba tengahin, kalau bisa lu langsung hubungin kita. Kita langsung datang ke sini ya. Ya Genjer. Cuman jangan sampai ketahuan ya Jer ya. Udah yuk. Repotin kita udah pulang ke rumah. Jadi semua yuk kita balik kantor yuk. Kasar banget sih istrinya, aneh deh. Jadi kita sekarang udah menuju ke rumahnya, tapi dia mintanya nggak dijemput dekat rumahnya. Ini jadi. Maksudnya nggak jauhan gitu. Ini udah nyampe. Mbak Putri. Mbak. Mas Bas, kita di sini sebentar. Ya Mbak, masuk Mbak. Halo, apa kabar? Mbak kelihatannya udah lebih cerah nih sekarang ya. Udah agak segera. Gimana Mbak? Udah coba obrolin baik-baik sama Mas Toro? Udah, Terus? tapi Mas Toronya ngomong katanya baik-baik gitu kan. Kayak masalah yang kita ketemu Mbak Rika itu kan, yang kamu punya utang apa sama Mbak Rika? Enggak ada utang. Terus itu selingkuhan kamu? Enggak. Pokoknya yang ada dia malah marah-marah terus Mbak. Masih marah-marah terus. Kemarin pas Mas pulang sama Mbak itu saya dipukul. Jadi gimana Tapi pas saya mau minta tolong udah dikunci. Saya dikunci dari kamar. Pas saya mau teriak keluar ngejar Mbak sama Oma. Nggak bisa didiemin Mbak kalau kayak gini suami Mbak. Kan dikunci di kamar, gimana jadi bisa nolongin? Ngedenger pun mungkin enggak lah. Masa dikirain aman-aman aja. Tadi malam saya dengar Mas Toro teleponan katanya mau janjian pulang kantor. Tapi saya nggak tahu sama siapa. Makanya saya penasaran, saya ingin tahu. Makanya saya telepon Mbak sama Mbak. Makanya saya minta tolong sama Mbak kita ikuti sebenarnya dia lembur apa enggak. Mbak, sabar ya Mbak ya. Kita juga bisa sekarang. Yaudah kita masuk ke sana ya. Yaudah yuk Mas Bas, yuk jalan ya. Mbak itu Mas Toro ya ikutin. Mas Toro bawa motor ya. Mas Bas, Itu Mas Toro. Dia mau kemana? Ya Allah. Jadi kalau harusnya pulang tuh harusnya arah sebaliknya kan? Bohong berarti kan. Jadi jemput orang ya? Mas, itu siapa Mbak? Mas, itu siapa? Mungkin temennya Mbak. Mas serem banget. Iya Mbak, sabar dulu Mbak, istighfar Mbak. Iya bener. Ikutin dong. Ikutin Mas Bas. Mau megang aja. Ya peluk. Mas Toro. Apaan sih lo orang ikut-ikut gua tuh? Apaan sih lo bisa gak sih yang kasar? Lu jalan sama cewek ini siapa? Jelasin dong. Oh, tolong jatah lo ya. Lo mana istrinya Mas Toro, lo ngapain sama Mas Toro? Apaan sih? Lo ngapain? Bisa gak sih lo kasar? Lo mau beli
sama dia? Kau yang kenapa? Balikan. Oh, jelas. Mas, itu mantan istrinya Mas Toro. Balikan sama dia. Aku udah capek sama lu. Astagfirullahaladzim. Mas sadar, Mas. Apaan sih? Ayo. Kita ini udah menikah. Mas sadar kita ini udah menikah. Mas nggak mungkin balikan sama dia lagi. Mas udah cerai sama dia. Mau balikan lagi sama dia. Karena tingkah lu yang bikin gua sebel. Tingkah lu kayak anak-anak. Itu yang bikin gua capek. Yang bicara itu pasti ada masa dia. Itu berhak. Gua nikah sama lu. Oh, lu ini orang nggak punya pikiran. Lo nikahin dia buat itu doang? Hah? Iya. Iya tuh nikahin. Lo punya pikiran gak sih? Orang biasa karena gua sayang sama dia karena dia lebih dewasa. Gak kayak dia, cuma tinggalnya kayak anak-anak, tau gak? Lu gak usah ikut campur sama kata gua, ngerti gak lu? Lo tanggung jawab dong sama Umur nanti surat cerainya. ini lagi apaan sih cewek? Lo kok cewek gambar? Siapa sih lo campur? Yuk, gak bisa. Toro! Udah jelas kan semua, Pak? Ya, astagfirullahaladzim. Yuk! Mbak, tadi Mbak jatuh. Astagfirullahaladzim. Yo, sama pernikahan tuh dia cuma dikasarin yo. Terus Toro pergi gitu aja ya nggak bisa dong. Mbak. Yang penting kan sekarang semua udah jelas. Seperti yang saya bilang di awal kan. Kita harus siap dengan semua resiko. Iya, Mas, Mbak. Saya udah terima. Tapi sekarang Mbak udah sadar, udah tahu apa yang suami Mbak lakuin ke Mbak. Dan Mbak juga harus tegas. Mbak harus berubah, Mbak harus berani jadi perempuan yang kuat ya Mbak ya. Iya, Mas. Semoga aja ini bisa menjadi pelajaran buat semua yang ada di sini. Kalau yang namanya cinta itu jangan dimainin, atau apalagi yang namanya pernikahan itu benar-benar bukan main-main. Apalagi sampai dijadikan sebuah syarat hanya untuk menyelesaikan masa idah. Astagfirullahaladzim. Itu bukan sebuah alasan yang benar. Ya semoga aja semua kita di sini bisa mengambil pelajaran dari Mbak Putri ya. Saya Mario Wirix. Saya Fatih Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.